Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Puasa sudah selesai, kita lanjut haji. Setelah iblis menipu kaum muslimin lewat puasa, ada orang yang seolah puasa itu segalanya. Puasa sunat ya, puasa sunat. Demi puasa sunat, dia rela menyakiti hati ibunya. Dia ghibah. Dia melihat apa yang haram dilihat. Dia menyangka anna saumahu yadfa'u ithmahu. Dia menyangka bahwa puasanya itu bisa menolak dosa-dosa tersebut. Ini salah satu tipuan iblis. Nggak apa-apa, kamu kan rajin puasa. Nggak apa-apa, kamu kan rajin sedekah, terima oleh Allah, lalu berani melakukan dosa. Antum masih ingat barangkali kebaikan yang kita lakukan, sholat, puasa, zakat, haji, baca Al-Quran, bisa diterima, bisa tidak. Adapun keburukan yang kita lakukan pasti tercatat. Nggak ada dosa, siapa tahu dosanya nggak diterima. Nggak ada begitu. Nggak ada begitu. Kalau sholat nggak diterima, banyak. Puasa, zakat, haji tidak terima, banyak. Tapi dosa nggak diterima, maksudnya tidak ditulis, nggak ada. Dosa pasti dosa. Masalahnya diampuni apa tidak? Dosa pasti dosa. Ya, kita lanjut di haji. Zikru talbisihi alaihim fil hajj. Tipuan iblis terhadap kaum muslimin dalam masalah haji. Qala al-musannif rahimahullah, qad yuskitul insanul fardha bil haji marratan. Dia memberikan contoh, ada seseorang yang telah gugur kewajiban hajinya. Kenapa? Karena dia telah lakukan. Kan haji seumur hidup sekali. Dia telah lakukan di usianya waktu 30 tahun misalnya. Thumma ya'udu la an ridha'il walidain. Kemudian dia berhaji lagi yang kedua kalinya, yang ketiga kalinya, yang keempat kalinya, tanpa ridho orang tua. Bolehkah? Tidak boleh. Meraih ridho orang tua wajib. Sementara haji yang kedua, ketiga dan seterusnya tidak wajib. Maka orang yang faham kaidah, insya Allah yang akan selalu selamat. Banyak dari kita tidak faham kaidah. Ini kebaikan, ini besar pahalanya, ini luar biasa, tapi tidak wajib. Bagaimana kita lakukan dengan cara meninggalkan yang man
salat as-subhi jama'atan, barang siapa yang solat subuh berjamaah di masjid, kemudian dia tidak keluar dari masjid tersebut sampai matahari terbit. Setelah matahari terbit agak meninggi, dia solat 2 rakaat. Solat apa? Solat duha yang awal, bukan solat suruh isyraq, bukan. Yang benar solat duha yang awal. Maka pahalanya seperti haji atau umrah, atau haji dan umrah sempurna. Besar bahwa wanita itu solat yang terbaik di mana? Di rumahnya. Kaidah ini tidak mungkin batal oleh hadis itu. Lalu bagaimana ketika seorang wanita ingin mendapatkan itu? Wanita solat berjamaah di masjid, solat berjamaah subuh di masjid, lalu tidak keluar dari masjid itu sampai matahari terbit. Setelah agak meninggi dia solat 2 rakaat duha yang awal. Dapat apa wanita ini? Sama, dapat haji dan umrah, sempurna. Ya kan? Tapi kalau dia salat di rumah, maka itu lebih baik. Gitu. Lebih baik. Lah kalau lebih baik, ngapain ke masjid? Ya sudah di rumah saja. Ya. Ini salah satu contoh betapa memahami kaidah itu menyelamatkan kita kaum muslimin. Ya. Ini salah satunya. وَرُبَّمَا خَرَجَ وَعَلَيْهِ دُيُونٌ أَوْ مَدَارِمٌ. Ada kalanya seseorang keluar untuk melaksanakan haji, sementara dia punya hutang, dia punya kewajiban yang harus dia tunaikan karena kedoliman dia. Jelas ini wajib. Ya. Sementara walaupun haji yang pertama itu dilakukan apabila mampu. Man istata'a ilaihi sabila. Kalau tidak mampu, ya menjadi tidak wajib. Nggak mampu, memang uangnya banyak, ratusan juta, tapi dia punya kewajiban hutang yang juga segitu, bahkan lebih. Berarti dia belum mampu. Maka kalau dia paksakan bayar hutangnya, dikebelakangkan, apalagi ada madzolim tadi, lalu dia paksakan diri berangkat haji dengan membayar sekian ratus juta, dia telah tertipu oleh iblis. Iblis telah sukses menipu dia. Wa rubbama kharaja lin-nuzhati. Ada lagi keluar melaksanakan ibadah haji untuk nuzhah. Apa nuzhah? Bersenang-senang, tamasya, jalan-jalan. Jelas ini batil. Wa rubbama hajja bimalin fihi syubhah. Ada lagi yang pergi haji dengan harta yang penuh dengan syubhat, tidak betul-betul halal. Inilah syaitan. Wa minhum man yuhibbu an yutalaqqa yuqalu al-hajj. Ini rupanya sudah ada dari 800 tahun yang lalu. Orang yang senang, bangga, bahagia ketika dipanggil al-hajj. Al-hajj fulan. Kalau di kita Pak Haji, ada hajinya, dan marah, tersinggung kalau tidak diucapkan panggilan itu. Ini pun bagian dari tipuan iblis. Wa jumhuruhum yudayyi'u fit tariqi fara'idha min at-taharati was-salat. Umumnya mereka
ketika dalam perjalanan melaksanakan haji, waktu itu 800 tahun yang lalu tentu belum ada motor, mobil, pesawat, ya, jalan darat tentu sekedar kuda, unta, keledai, tentu berbulan-bulan. Tidak mungkin sebulan 2 bulan, mungkin bisa hampir setahun. Oleh karena itu tiga pemuda dari Sumatera Barat waktu itu, Haji Miskin, Haji Sumane, Haji Piabang, ya, tentu sampai di sana bukan sebulan 2 bulan. Perjalanan kan itu kan 1800 sekian, ya. Perjalanan pakai kapal berbulan-bulan, maka sampai di sana sayang, tanggung kan, kalau cuma sebulan 2 bulan, mungkin hampir setahun atau lebih. Bertemulah 3 anak muda ini dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Bertemulah karena bisa bahasa Arab, ya, beliau bertiga ini duduk di masjidnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Dapatlah pelajaran tauhid di situ, tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, tauhid asma wa sifat, dan seterusnya manhaj salaf. Begitu pulang ke Sumatera Barat mendakwahkan ajaran ini, ya, tentu berseberangan dengan kaum tua. Kaum tua ini disokong oleh Belanda, ya kan? Terjadilah yang terkenal dengan Perang Padri. Artinya sebetulnya dakwah salaf sudah masuk di negeri kita ini dari 1800 sekian, ya. Nah, mereka berangkat haji ini, di jalan mereka berminggu, berbulan, yudayyi'u fit tariq fara'idha min at-taharati was-salah. Kewajiban mereka dalam taharah, dalam salat tidak diperhatikan. Kenapa? Karena tadi pokoknya sampai ke tanah suci dan pulang dengan selamat, titik. Tipuan iblis seperti itu. Yang penting semua orang tahu saya sudah sampai ke Masjidil Haram, nanti pulang semua orang tahu saya sudah berhaji. Tipuan iblis. Wa yajtami'una hawla al-Ka'bati biqulubin danisatin wa bawatina ghaira naqiyatin. Mereka berkumpul di sekitar Ka'bah dengan hati yang kotor, dengan batin yang tidak bersih. Ya iya, orang dalam hati mereka nanti pulang dipanggil Al-Had, Pak Haji, tentu saudara-saudara saya, tetangga saya, teman-teman saya akan lebih hormat ke saya, akan lebih memuliakan saya. Apalagi hari itu, ya kan, orang pilihan yang bisa melaksanakan ibadah haji. Begitulah iblis tidak pernah diam, terus ditiup-tiup, ya, bahwa engkau bukan orang sembarangan, engkau orang suci, begini. Wa iblisu yurihim surat al-hajj. Iblis menipu mereka bahwa yang penting haji. Wa yagurruhum, ditipu mereka oleh iblis. Wa innamal muradu minal haji al-qurbu bil qulubi la bil abdani faqat. Padahal haji yang sesungguhnya adalah dengan hati, bukan sekedar
mengelilingi Ka'bah, tawaf, sa'i, mencium Hajar Aswad, melempar jumrah. Itu harus dilakukan, jelas. Tapi harus diikuti dengan bagaimana bersihnya hati. Ya. Wa innama yakunu dzalika ma'al qiyami bittaqwa, dengan takwa. Maka kalau memang tidak sanggup mencium Hajar Aswad karena terlalu berdesakan, ya sudah. Apalagi laki perempuan campur aduk, sudah. Beda kalau targetnya itu sekedar jumrah, Hajar Aswad, tawaf, sa'i, badan saja. Maka tidak segan-segan mereka sikut sana, sikut sini, mendolimi yang lain, supaya kita tidak pisah dari jamaah. Jamaah kita nih 15 orang, 20 orang, jangan sampai terpisah, berpegangan. Tentu akan mendolimi yang lain. Jangan sampai seperti itu. Karena tujuan mereka sukses tawaf, sukses sa'i, apapun yang terjadi. Gitu. Walaupun dengan mendolimi saudaranya, termasuk sikut-sikutan, dalam rangka bisa mencium Hajar Aswad. Ini jelas tipuan iblis. Wa kam min qasidin ila Makkah himmatuhu adadu hajjatihi. Ada lagi yang tujuan utama ke Mekah adalah jumlah dia berhaji. Ya. Saya pernah ketemu dengan seseorang ustadz cukup terkenal ya, tapi bukan ustadz salaf. Dia ketemu siapapun, termasuk ketemu sama saya, disampaikan ya, saya sudah sekian puluh kali, 43 atau 44 gitu. Ini saya yang ke-45 umroh ini ya. Tentu dengan bangganya, dengan pamernya dan seterusnya. Ini bagian dari tipuan iblis. Nah ini, wa kam min qasidin ila Makkah himmatuhu adadu hajjatihi. Ke Mekah itu tujuannya terhitung. Nambah satu lagi saya. Ya, saya sudah 7 kali. Saya sudah 8 kali. Saya sudah 9 kali. Fayaqul li 20 waqfatan. Aku sudah wukuf 20 kali. Berarti sudah berhaji 20 kali. Kan 1 kali haji, 1 kali wukuf kan. Nah ini dia. Seandainya dia tidak sampaikan kepada orang lain, dia tulis dalam dirinya, dia ingat-ingat dalam hatinya, saya sudah sekian kali, saya sudah sekian puluh kali. Bagus apa tidak? Tidak bagus. Walaupun dia cuma ingat-ingat dalam hati, jangan diingat-ingat ya. Seolah kita membanggakan, ujub ya. Walaupun kita sudah puluhan kali, taruhlah 50 kali pergi haji, nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita jutaan kali lipat. Jangan membanggakan diri, apalagi kita sampaikan kepada orang lain. Ini lebih buruk lagi. Dan hati-hati, bisa merusak amal kita. Wa kam min mujawirin qad tala maqtuhu wa lam yashra' fi tankiyati batinihi. Ada lagi yang panjang dia mujawir, yang dimaksud di sini ada di sekitar Masjidil Haram, i'tikaf di Masjidil Haram. Dihitung oleh dia, saya sudah sekian hari, saya sudah hampir 2 bulan, saya sudah hampir 3 bulan ya. Hari itu tentu biasa ya, mungkin belum ada visa segala macam ya. Jadi terserah mau berapa bulan, mungkin setahun lebih
kam qad ra'aitu fi tariqi Makkah min qasidin ila al-hajj yadribu rufaqa'ahu 'ala al-ma'. Aku telah melihat, ini pengalaman beliau ya, di perjalanan menuju Mekah untuk berhaji itu ada yang memukul rufaqa. Yang dimaksud oleh beliau rafiq di sini kan teman ya, tentu nggak mungkin ya teman, mungkin budak ya. Wa yudayikuhum fit tariq, dibikin berat dalam perjalanan itu ya. Padahal salah satu akhlak yang wajib ada pada diri orang yang punya budak adalah santun. Boleh menyuruh, boleh memperkerjakan, boleh membawa ini itu, tapi tidak boleh disiksa. Tidak boleh dibebani dengan beban di luar kesanggupan dia. Bawa ini, bawa itu boleh. Apalagi dipukul, ditendang, disakiti. Bahkan Muawiyah bin Hakam As-Sulami yang menampar budak perempuannya gara-gara menghilangkan satu kambingnya, berita ini sampai kepada Nabi. Nabi marah. Muawiyah ketakutan dengan marahnya Nabi. Maka Muawiyah mengatakan, kalau aku harus tebus dengan cara memerdekakan dia ya Rasul, akan aku merdekakan. Antum tahu memerdekakan budak itu berapa? Kalau kita ratusan juta, mungkin bisa sampai miliaran. Ya manusia kan gitu. Kalau dijual kan bisa dapat ratusan juta. Ini dimerdekakan, ya gratis, langsung merdeka. Artinya memerdekakan budak itu bukan main-main. Artinya mengorbankan ratusan juta kalau hitungan rupiah kita. Lalu Nabi menyuruh Muawiyah bin Hakam As-Sulami untuk membawa budak perempuan itu. Bawa kemari. Kalau engkau mau merdekakan, boleh bawa dulu kemari. Setelah berada di hadapan Nabi, ditanya oleh Nabi, salah satu pertanyaannya apa? Aina. Pertama, tahukah engkau siapa aku? Dijawab, engkau Rasulullah. Tahukah engkau di mana Allah berada? Dijawab oleh budak perempuan ini, bis sama, di atas langit. Jangan diterjemahkan dengan di. Kalau diterjemahkan dengan di, tertawa mereka, girang. Orang-orang Mu'tazilah, Asy'ariyah, Maturidiyah, kalau fis sama diterjemahkan dengan di, mereka girang. Kaum salaf yang terpojok, di kan, ya antum tahu di kan, di langit. Berarti di langit. Langit ada langit pertama, kedua, ketiga, keempat. Padahal Allah tidak di langit, tapi di atas langit, di atas arsy di atas kursi di atas langit. Berarti di atas jauh. Loh, apakah fi itu bermakna di atas? Jelas sekali. Fi itu bisa di dalam, bisa di atas. Bagaimana? Tergantung kalimatnya. Fasiru fil ardh, berjalanlah kalian di bumi. Apakah di dalam bumi? Kan tidak mungkin, pasti di atas bumi. Maka fi bermakna ala ya. Itu diawali dari situ. Hadis yang sangat terkenal, hadis yang sangat digigit oleh gigi geraham oleh ulama salaf, hadis yang seolah dilupakan oleh firqah-firqah dolah ya, padahal jelas sahihnya. Seolah bagi mereka nggak ada hadis ini, padahal hadis yang sangat besar, di mana Nabi mengajarkan kepada seorang budak perempuan untuk mengetahui dan meyakini di mana Allah berada. Bagaimana hari ini ada seorang muslim, bahkan tokoh ulama, kiai, mengatakan kita tidak perlu tahu
di mana Allah berada. Cukup kita tahu Allah itu ada dan kita sembah. Di mana Allah berada nggak perlu tahu. Berarti dia telah mengkritik Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyalahkan Nabi alaihi salatu wassalam. Di mana Nabi begitu bertemu pertama kali dengan seorang budak dan ingin mengetes keimanan budak ini sejauh mana, ditanya, "Aina Allah?" Di mana Allah berada? Dan setelah budak menjawab fis sama, di atas langit, langsung Nabi menyatakan bahwa budak ini beriman. Budak ini beriman. Mafhum apa? Masih ingat? Mafhum apa? Iya, mafhum mukhalafah. Seandainya budak itu mengatakan Allah ada di mana-mana, Allah ada di hati saya misalnya, apakah Nabi akan mengatakan budak ini beriman? Tentu tidak. Nabi mengatakan budak ini beriman setelah budak tersebut mengatakan, meyakini bahwa Allah berada di atas langit. Maka jika ada orang mengatakan Allah tidak berada di atas, besar kemungkinan dia tidak beriman, tidak sempurna imannya. Kalau dia menolak ayat-ayat Allah yang mengatakan bahwa Allah betul-betul di atas, ya bisa kufur, terancam kafir dia. Nah, inilah akhlak seorang muslim terhadap budak. Nah, di sini justru ketika mau berangkat haji, amal yang sangat besar luar biasa, justru menyiksa budak. Waqad labbasa iblisu ala jama'atin minal qasidina ila Makkah. Ada lagi iblis menipu sebagian jamaah yang bertujuan berangkat ke Mekah. Fahum yudayyi'una as-salawat, mereka menyia-nyiakan salat. Mungkin salat duhur sudah mendekati asar, salat maghrib sudah mendekati isya, dan seterusnya. Dan itu terjadi sampai hari ini. Ada lagi yang sering didapati oleh kru pesawat, ya, apa beda antara berangkat dengan pulangnya. Pas berangkat bentar-bentar nanya sama pramugari, ya, duhur berapa menit lagi mbak, ya, maghrib berapa menit lagi, ya. Pas berangkat, pulangnya beda, pulangnya nggak nanya-nanya lagi, beda. Mungkin seperti yang beliau bahas di sini, seolah sudah haji, sudah tercapai tujuan, sudah sempurna, ya. Dan itulah tipuan iblis, menyepelekan sholat akhirnya. Wa yutaffifuna idza ba'u, curang ketika jual beli, ketika menjual. Wa yadunnuna annal hajja yadfa'u anhum, mereka mengira, dan ini masih tipuan iblis, bahwa hajinya bisa melindungi dia dari kecurangan itu, dari menyia-nyiakan sholat itu, dari menyakiti hati ibu dan seterusnya. Dosanya akan hilang, kalah oleh besarnya pahala haji. Waqad labbasa iblisu ala qaumin minhum, ada lagi yang tertipu oleh iblis, fabtada'u fil manasik, lalu berbuat bid'ah ketika melakukan manasik, tawaf, sa'i, lempar jumrah, cium hajar aswad, banyak sekali itu, ya.
mencium Hajar Aswad dengan apa kemarin? Dengan mengecupnya, mengeluarkan bunyi kecupan. Ini tipuan iblis. Melempar jumrah pada tanggal 11, 12, 13 sebelum duhur. Ini tipuan iblis. Ya. Tidak bermalam di Musdalifah, padahal harusnya bermalam sampai subuh. Ini cuma tengah malam saja sebentar, habis itu berangkat lagi menuju ke Mina atau ke Mekah. Kan besoknya tanggal 10 ada 5 hal yang harus diselesaikan, dan ini paling berat. Ya. Fara'aitu jama'atan yatasanna'una fi ihramihim. Ini dalam masalah ihram. Kesalahan dalam memakai pakaian ihram. Apa? Fayakshifuna an katifin wahidatin. Salah satu pundaknya dibuka. Banyak sekali kan? Pundak kanan ya. Pundak kanannya dibuka. Ini sebuah kesalahan dalam memakai pakaian ihram. Apalagi sholat, terancam tidak sah sholatnya. Karena ketika kita sholat, pundak harus ditutup. Kata Nabi, seandainya engkau tidak punya baju pakaian, kan bukan aurat ya, dada, perut, pundak kan bukan aurat. Tetapi ketika sholat, antara pundak kita dengan langit ke atas harus ditutup. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, jika engkau sedang sholat dan tidak ada yang bisa menutupi pundakmu, nggak ada baju, nggak ada kaos, nggak ada jaket, nggak ada apa-apa, maka carilah seutas tali atau benang, ya, untuk ditutupkan di pundak itu, agar antara pundakmu dengan langit ada yang menghalangi, walaupun seutas tali atau benang itu. Ya. Ada saudara-saudara kita yang salah faham dengan sabda Nabi ini. Sudah pakai baju, sudah pakai kaos, sudah pakai jaket, sudah pakai jas, sudah masih pakai ya kan? Masih ada tambahan. Enggak ada sunahnya. Itu dipakai ketika pundak kita terbuka. Nggak ada baju, nggak ada kaos, nggak ada jaket, nggak ada ini, nggak ada itu, ya boleh pakai itu, sunnah. Nah ini terbuka, salah satunya dan sengaja terancam tidak sah, minimal dia berdosa, bermaksiat kepada Allah. Ya. Kapan memakai pakaian ihram dengan terbuka pundak kanannya? Kapan? Cuman ketika tawaf. Itu pun yang rajih khusus tawaf ifadah. Ini ada perbincangan dalam hal ini. Intinya bahwa di luar tawaf memakai pakaian ihram itu tidak boleh dengan membuka pundak, jadi tertutup. Apalagi sekali lagi sholat. Saya beberapa kali melihat beberapa pemuda-pemuda di Mekah bahkan Madinah itu sibuk membetulkan pakaian ihram jamaah kebanyakan dari Indonesia, wajah-wajah Indonesia, yang mereka keliru. Mereka mengira bahwa memakai pakaian ihram itu dengan membuka salah satu pundak kanan. Sekali lagi, cara seperti itu hanya ada di tawaf. Itu pun tawaf ifadah. Berarti tawaf umrah tidak, kudum ya, tawaf wada tidak, tawaf sunat tidak, khusus tawaf
tawaf ifadah. Tawaf ifadah tanggal 10 itu. Tawaf ifadah disebut juga tawaf haji. Tawaf yang diikuti dengan sa'i. Ya. Tawaf yang diikuti dengan sa'i ya hanya tawaf ifadah. Dengan tawaf umrah tentunya. Adapun tawaf wada tanpa sa'i, tawaf sunat tanpa sa'i. Ini komentar dari Syekh Ali Hasan, wa hadza minal aqlad asy-syani'ah. Ini merupakan kesalahan yang sangat buruk. Memakai pakaian ihram dengan membuka salah satu pundaknya, ini minal aqlad asy-syani'ah, kesalahan yang sangat buruk. Allati la zala katsirun minal hujjaj, di mana sampai hari ini para haji yaf'alunaha ila yaumina hadza, masih melakukan sampai hari ini. Berarti beliau juga menyaksikan bagaimana jamaah-jamaah haji umrah salah dalam memakai pakaian ihram. Termasuk memakai pakaian ihram di mana? Di Jeddah. Di Jeddah, bukan di pesawat. Dan kita tahu, dan semua orang tahu insya Allah, karena memang dikasih tahu oleh petugas bahwa dari Indonesia menuju Jeddah di atas pesawat sudah melewati miqat. Kewajiban dari Allah lewat lisan Nabi alaihi salatu wassalam bahwa barang siapa yang mau berhaji berumrah kok sudah melewati miqat, maka harus sudah memakai pakaian ihram. Kalau tidak, ya dosa. Ya minimal terkena dam kalau memang ada sesuatu. Ya. Kecuali dari Indonesia langsung ke Madinah. Semua orang tahu karena dikasih tahu oleh petugas bahwa dari Indonesia sampai ke Madinah belum melewati miqat. Ya. Adapun langsung Jeddah sudah melewati miqat. Dan banyak saudara kita ngakalin dalih. Ya nggak apa-apa, kita nggak usah pakai pakaian ihram dulu, makanya jangan niat umroh dulu. Jangan niat umroh dulu, nanti niat umrohnya ketika sudah mendekati Mekah misalnya. Jadi kemarin beli tiket, daftar ke travel itu niatnya apa coba? Ya. Membohongi diri sendiri. Niatnya apa coba? Kecuali betul nggak ada niat, taruhlah dia ada bisnis di Jeddah atau memang dia petugas misalnya kerja di kedutaan, dia mundar-mandir Jakarta Jeddah misalnya, nggak ada niat umroh, emang mau ke Jeddah 2 hari 3 hari sampai Jeddah baru kepikiran mau umroh, baru ada waktu. Kemarin nggak ada waktu, nggak taunya ini ada waktu, ya bisa seperti itu. Tapi kalau dari awal kita cari travel untuk berangkat umroh, sudah bayar, mendaftar, tiba-tiba mengatakan nanti kita niat umrohnya besok saja, aneh, ngakalin dalil. Wa yabqawna fi syamsi ayyaman fatankashitu juluduhum fatantafihu ru'usuhum wa tazayyanuna bainan nasi bidzalik. Ini kebanyakan tarekat-tarekat sufiyah, membikin kulitnya hitam, dibakar di bawah panas terik matahari agar kulitnya mengelupas,
agar kepalanya terlihat banyak luka dan seterusnya. Ini tarekat-tarekat sufia seperti itu. Jadi ingin menampakkan tanda-tanda bekas-bekas ketaatan, bahwa itu bagus dan akan dihargai oleh Allah dan menjadi saksi, betul, tapi tanpa niat. Ya. Kan banyak barangkali di antara antum yang saking lama duduk, misalnya duduk di antara dua sujud, duduk atahiyat akhir, lalu di bawah mata kaki itu ada kapalan misalnya. Betul, akan dihargai oleh Allah, akan menjadi saksi nanti. Ya. Secara fitrah manusia kan tentu nggak mau kan jadi jelek kapalan itu, ya kan, jadi kasar. Kalau dia niat maka tercela. Kalau dia sengaja, gitu ya, maka itu tercela. Kemudian ada riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan yatufu bil ka'bati bizimamin, bahwa Nabi alaihi salatu wassalam melihat seorang laki-laki yang tawaf lalu berpegang kepada tali. Faqata'ahu, Nabi memerintahkan supaya tali itu, tambang itu diputus. Artinya kalau memang tidak kuat, kalau memang tidak bisa, ya sudah, jangan memaksakan diri. Sebagaimana Nabi memerintahkan tambang yang dipasang oleh Zainab diputus. Tambang itu dipegangi oleh Zainab ketika kelelahan saat sholat malam. Wallahu a'lam. Ya, silakan azan dulu. Sallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Akhiru da'wana alhamdulillah.